Ternyata kemarin, wah lebih parah. Sampai saya minta doa dulu. Jadi saya chat dulu teman-teman ya, doakan ya. Semoga saya selamat ini. Doakan yang terbaik. Barusan saya minta doa itu. Karena lihat medannya. 590 meter. Wow. Nggak kelihatan kita di bawah. Baik. Bayangkan bang, itu posisi miring. Saya pegang batu, gemetar, batunya rontok, jatuh sama longsoran, jurang di belakang ini 800 Tanpa meter. tali tadi? Tanpa tali. Saya keseret begini. Oh, ku tahan pakai kaki gemetar, ku pindah di batu, berdiri, jatuh lagi batunya tergulung ke bawah. Dipikirin, weh banyak sekali mungkin dosa, enggak mungkin saya mati sini, ayo. Itu dulu sering berkelahi saya bang. Oh, memang jagoan dulu bang? Jagoan. Di kampus kan suka perang-perang. Sampai saya ingat semua dosa-dosaku. Oh, jadi di situ teringat ini ya? Teringat, weh masa saya mati di sini, enggak bisa saya mati sini, harus berusaha. Ku garuk itu batuan lepas jatuh lagi. Evakuasi itu nggak cuma soal tali, teknik, atau skill manjat-memanjat aja. Ternyata butuh juga hati yang kuat dan doa yang terus naik ke langit. Niatnya cuma satu, menolong sesama. Karena rasa kemanusiaan itu nggak ada tandingannya. Allahu Akbar. Ini nih langkah kecil tapi bawa harapan besar. Kalau ngomong-ngomong soal rescue tadi, tentang kecelakaan di Gunung Rinjani, ini kan bukan yang pertama bang. Abang juga berapa kali sebelum ini, saya nggak tahu angka pastinya udah berapa kali, tapi apa bisa dibilang yang terakhir ini adalah yang tersulit dari yang sebelum-sebelumnya? Pernah ada evakuasi bule Israel, itu dia jatuh dari topnya Rinjani, pucuknya jatuh ke bawah. Saya bilang waktu itu, sulit banget ini, karena vertikal langsung 180 meter. Nah, berarti sebelum ini tuh kalau permasalahan yang dialami sama pendaki, jika ada kecelakaan itu, nggak mesti ada kecelakaan, mungkin tersesat, hipotermia, dan segala macam. Nah, itu biasanya nggak separah ini juga? Iya, nggak separah ini. Ini parah banget. Terlalu jauh. Jadi butuh memang skill-skill lebih untuk melakukan evakuasi. Apalagi kondisi medannya ya, yang batuan lepas. Banyak orang jago latihan, jago rappelling, jago teori apa semua. Tapi pada medan ini, mental nomor 1. Menarik Pejuang Langit. Baru kali ini Agam minta doa ke keluarga dan kerabat. Padahal biasanya dia jalan aja tanpa banyak cerita. Tapi kali ini beda. Dia tahu banget rute yang bakal dilalui itu ekstrim, penuh risiko. Dan bisa dibilang rute maut. Di dunia Bang Agam, penyelamatan seperti ini bukan soal keberanian dan nyali, tapi soal kepasrahan pada langit. Kalau kata guru saya, menyelamatkan satu orang sama dengan memelihara semua orang. Allah berfirman, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, ngomong-ngomong, doa tadi itu sebenarnya abang minta doa ke siapa aja sih bang? Banyak, jadi sama teman-teman, orang di rumah, apa semua kabar, doakannya. Termasuk di story, di live story Instagramnya, doakannya semoga bisa naik semua. Dan alhamdulillah doanya teman-teman terkabulkan semua. Alhamdulillah. Termasuk teman-teman yang di Brazil juga ya? Iya. Alhamdulillah, keberhasilan Agam dan Rinjani Squad pastinya bukan hasil jerih payah sendiri. Ada banyak pihak yang terlibat dalam operasi Juliana pendaki asal Brazil. Apresiasi juga untuk tim SAR setempat yang sudah berusaha keras sejak hari pertama kejadian jatuhnya Juliana. Bahkan mereka juga mendapat penghargaan dari Kementerian Kehutanan dan Kepala Basarnas atas kinerja dan dedikasinya dalam proses evakuasi Juliana Marins di Gunung Rinjani. Masya Allah. Bang Agam, jadi sedikit saya pengen tahu backgroundnya Bang Agam nih. Gimana Bang Agam sekarang kan mendedikasikan dirinya untuk keselamatan orang lain. Gimana mengutamakan kenyamanan para pendaki dalam mendaki ke Gunung Rinjani. Sebelum ini apakah Bang Agam tuh juga punya pengalaman tentang gimana rasanya kesulitan dan sampai akhirnya ada orang yang membantu kehidupannya Bang Agam sampai Bang Agam itu sangat tahu betapa pentingnya bahwa kita menjadi orang yang harus bermanfaat buat orang lain, Bang.
Iya, jadi kalau saya ini bang, dulu kan sering keliling Indonesia, sering dibantu sama orang di luar. Ternyata bantuannya memang sangat berharga. Meskipun itu kita menolak. Contohnya mampir dulu, ngopi dulu. Padahal memang ngantuk kan, uang pas-pasan buat beli bensin kan. Alhamdulillah ada kopi. Itu yang bikin semangat kita jalan lagi. Nah, di Rinjani tidak bisa aku balas itu semua bang. Oke. Nah, di Rinjani, lihat orang susah, mungkin di situ saya bisa membalas melalui orang lain. Karena saya prinsip ada namanya karma. Oke. Kamu berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirimu. Ya. Itu aja kupikir. Kamu tidak baik sama orang, orang juga akan jahat sama kamu. Baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat, Bang. Wah. Begitu. Berarti dulu tuh juga pernah ada di posisi memang kesulitan sekali. Iya. Bahkan mau makan saja, ini kami bagi 3 untuk 2 hari. Jadi ini satu Sama bungkus. teman-teman? Berdua. Oke. Sama kawan di Mataram itu mau makan. Gimana nih mau makan? Tamu belum ada masuk kan? Belum. Ini kami bagi 3. Bagi 3-nya bumbunya kami bagi 3. Ya Allah. Itu kami makan. Yang penting ada isi perut. Puasa dulu kita. Nah, tunggu udah 3 hari lagi baru ada tamu. Tahu-tahu ada pendaki mampir. Bang, sudah pada makan? Belum ini. Yuk kami traktir. Alhamdulillah dapat makan. Alhamdulillah. Bagi Bang Agam, peribahasa siapa yang menabur, dia akan menuai. Ini mengingatkan saya sama satu nasihat guru saya. Katanya, Allah udah janji, apapun kebaikan yang kita tanam, bakal balik jadi kebaikan juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi, jangan pernah capek berbuat baik, karena semua bakal balik ke kita tepat di waktu yang pas. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Dan barang siapa melapangkan satu kesulitan dari dunia seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesulitannya di akhirat. Pejuang Langit sekarang dari Rinjani Squad udah ada beberapa yang kemarin juga ikut evakuasi ya. Masya Allah Pejuang Langit, Rinjani Squad ini isinya 8 orang keren. Datang dari latar belakang berbeda-beda. Tapi disatuin sama satu hal, semangat kemanusiaan. Awalnya ketemu pas evakuasi, dari situ jadi sahabat seperjuangan. Mereka nggak cuma ahli dalam penyelamatan, tapi juga tulus ngasih pertolongan. Nggak nyari nama, yang penting bantu sesama. Nah, Bang Agam ini orang yang seperti apa? Karena yang saya dapatin kan kalau di media sosial ini, dia ini memang nggak ada pikiran lagi mau nyawanya jadi taruhannya, maju terus. Yang penting gimana dia bisa bermanfaat buat orang lain, Bang. Ya betul. Jadi sedikit saya kasih gambaran ya. Nah, Itu kalau orang normal ketika dia berpikir, jurang itu takut gitu kan. iya. Ya takut apa semua. Itu tidak ada sama Agam. Makanya saya bilang, dia itu keluar pada tahap normalnya dia. Oke. The abnormal. Apakah dia itu entah karena pendidikannya atau pelatihannya yang jauh hari sebelum dia sampai di Rinjani atau seperti apa, ya. Nah, yang sekarang yang saya temukan Agam itu seperti ini, itu dia sudah tidak ada kenal rasa takut. Oke. Itu dia sampai porter itu ya, porter. Itu kalau ada yang ketemu porter nanti di Rinjani, Agam itu julukannya di sini apa? Itu banyak yang bilang dia itu cicak Rinjani. Cicak Rinjani. Karena dia bisa merayap di Tebing. kemiringan 90 derajat. Aksi-aksinya, waktu evakuasi modalnya cuma satu, jiwa dan keikhlasan. Gak heran, dia sampai dijuluki Cicak Rinjani. Karena lincah, gak kenal lelah, selalu siap nolong siapa aja, tanpa pamrih. Dan tanpa dia sadari, setiap proses berat yang dia hadapi, Allah selalu kasih jalan keluar. Karena siapa yang nolong sesama, pasti bakal ditolong juga sama Yang Maha Kuasa. Menarik, Bang. Abang tadi bilang pada saat itu Abang mulai teringat sama Dosa-dosa. dosa-dosa. Itu kalau kita boleh tahu, Bang ya, yang dibocorin sedikit lah. Itu dosa-dosa apa yang akhirnya teringat lagi? Apakah di situ momen dimana Tuhan itu mengingatkan, gimana Gam, dosa lu masih banyak nih. Bayangkan bang, itu posisi miring. Saya pegang batu, gemetar, batunya rontok, jatuh sama longsoran, jurang di belakang ini 800 Tanpa meter. tali tadi? Tanpa tali. Saya keseret begini. Oh, ku tahan pakai kaki gemetar, ku pindah di batu, berdiri, jatuh lagi batunya tergulung ke bawah.
Dipikirin, weh banyak sekali mungkin dosa, tidak mungkin saya mati sini aja. Itu dulu sering berkelahi saya bang. Oh, memang jagoan dulu bang. Jagoan. Di kampus kan suka perang-perang. Alhamdulillah, pada Juli 2025, pemerintah memberikan sertifikasi Rescue International di Bandung, Jawa Barat. Nah, kalau kemampuan Agam dan tim di lapangan dalam evakuasi sudah terbukti, tetapi dengan adanya sertifikasi ini, Bang Agam dan timnya akan bisa melatih orang-orang baru untuk regenerasi pemandu pendakian yang lebih berkualitas. Alhamdulillah ya, di situ gimana Tuhan itu mengingatkan lagi ya atas, wah jangan sampai ini jadi akhir tadi bang ya. Ternyata alhamdulillah setelah itu justru banyak orang yang terbantu dengan Rinjani Squad tadi, termasuk Bang Agam tadi setiap kali vertical rescue tadi. Wow, Masya Allah Pejuang Langit. Ini kalau kita lanjutin nih nggak akan cukup nih waktunya, bisa sampai ngopi-ngopi nih kita ya. Siap. Wah semoga aja nih Bang ya, hal yang terjadi ini dan semua pengalaman dari Bang Agam, Bang Adi, Bang Tio dan Mas Tio tadi semua bisa jadi pelajaran buat kita gimana yang namanya keselamatan, keamanan dalam mendaki gunung itu hal yang paling penting. Nomor satu. Jangan hanya kita gegabah pengen naik gunung cuman buat konten dan segala macam ya. Jangan FOMO juga, Pejuang Langit. Semoga ya Bang, semua cita-cita dari Rinjani Squad bisa terwujud dan menjadikan Rinjani tadi punya standar keamanan yang sesuai standar internasional tadi. Kami tim relawan dan beserta tim gabungan yang membantu evakuasi Juliana sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah telah mengundang kami ke sini. Pejuang Langit, setelah ngobrol panjang lebar sama Agam dan timnya, ada satu kalimat yang gak bisa saya lupain, bahwa semakin tinggi kita mendaki, semakin kelihatan yang paling berharga itu bukan puncaknya, tapi siapa yang kita bantu selama perjalanan.